wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bageko Cahyono. Saya dari kampus Universitas Pamulang, kampus Serang, dengan NIM 221090 3020. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pengelasan SMAW, GTAW, dan GMAW. Ini merupakan tugas dari dosen pengampu Pak Joni Arif STMT. Berikut penjelasannya. Pengelasan SMAW, GTAW, dan GMAW. SMAW atau juga dikenal sebagai stick welding adalah metode pengelasan yang menggunakan elektroda berselaput atau flux coated electrode yang meleleh saat digunakan. Proses pengelasan SMAW melibatkan pembentukan busur listrik antara elektroda dan benda kerja yang menghasilkan peleburan logam dan penggabungan material. Flux pada elektroda berfungsi sebagai pelindung untuk melindungi logam yang mencair dari kontaminasi atmosfer. Metode pengelasan SMAW relatif mudah dipelajari dan cocok untuk pengelasan dalam posisi apapun. SMAW pada umumnya digunakan untuk mengelas material ferrous. TAW atau gas tungsten arc welding juga dikenal sebagai tungsten inert gas. TIG welding adalah metode pengelasan yang menggunakan elektroda tungsten non-konsumsi dan gas pelindung. Proses pengelasan GTAW melibatkan pembentukan busur listrik antara elektroda tungsten dan benda kerja. Gas pelindung seperti argon atau helium digunakan untuk melindungi zona pengelasan dari kontaminasi atmosfer. GTAW menghasilkan pengelasan yang sangat berkualitas dengan kontrol panas yang baik, sehingga cocok untuk pengelasan material seperti aluminium, baja, tahan karat, dan logam eksotik. Metode pengelasan GTAW membutuhkan keterampilan dan latihan yang signifikan untuk menguasai tekniknya. GMAW, gas metal arc welding, juga dikenal sebagai metal inert gas. MIG welding adalah metode pengelasan yang menggunakan elektroda, kawat konsumsi, dan gas pelindung. Proses pengelasan GMAW melibatkan pembentukan busur listrik antara elektroda, kawat, dan benda kerja. Gas pelindung seperti argon atau campuran argon dengan karbon dioksida digunakan untuk melindungi zona pengelasan dari kontaminasi atmosfer. GMAW adalah metode pengelasan yang cepat dan efisien, cocok untuk pengelasan fabrikasi struktur baja. Metode pengelasan GMAW dapat dikonfigurasi menjadi semi otomatis atau sepenuhnya otomatis, tergantung pada kebutuhan aplikasi. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang las busur. Pengelasan busur adalah pengelasan dengan memanfaatkan busur listrik yang terjadi antara elektroda dengan benda kerja. Elektroda dipanaskan sampai mencair dan diendapkan pada logam yang akan disambungkan, sehingga terbentuk sambungan las. Mula-mula elektroda kontak akan bersinggungan dengan logam
yang dilas sehingga terjadi aliran arus listrik. Kemudian elektroda diangkat sedikit sehingga timbullah busur. Panas pada busur biasanya mencapai 5.500 Celcius. Elektroda berfungsi sebagai logam pengisi pada logam yang dilas, sehingga jenis bahan elektroda harus disesuaikan dengan jenis logam yang dilas. Elektroda yang digunakan pada pengelasan jenis ini ada 3 macam, yaitu elektroda polos, elektroda flux, dan elektroda berlapis tebal. Di gambar ini ada arah-arahnya yang sudah ditunjukkan. Tentunya ada elektroda, ada aliran busur, ada logam cair, ada terak, ada juga lapisan luar, ada gas pelindung, ada logam induk, dan juga ada kawah ya. Lanjut, pengertian elektroda. Elektroda polos adalah elektroda tanpa diberi lapisan, dan penggunaan elektroda jenis ini terbatas, antara lain untuk besi tempa dan baja lunak. Elektroda flux adalah elektroda yang mempunyai lapisan tipis flux, di mana flux ini berguna untuk melarutkan dan mencegah terbentuknya oksida-oksida pada saat pengelasan. Elektroda kawat las berlapis tebal paling banyak digunakan, terutama pada pengelasan komersil. Jenis pengelasan dengan menggunakan pengelasan busur. Pengelasan busur gen atomik. Pengelasan ini adalah di mana 2 elektroda tungsten dialirkan busur arus bolak-balik dan hidrogen dialirkan ke busur tersebut. Ketika hidrogen mengenai busur, molekulnya pecah dan menjadi atom yang kemudian bergabung kembali menjadi molekul hidrogen di luar busur. Reaksi ini diiringi oleh pelepasan panas yang bisa mencapai suhu 6100 Celcius. Pada gambar ini ada elektroda tungsten, itu ditunjukkan oleh anak panahnya ya. Terus ada kabel penghantar arus bolak-balik, ada juga saluran ke tabung hidrogen, ada juga pengantar jarak elektroda atau pengatur jarak elektroda. Lanjut, gas busur, gas dengan pelindung gas mulia. Proses pengelasan ini sambungan dibentuk oleh panas timbul oleh busur yang dibangkitkan di antara elektroda dan benda kerja, di mana busur dilindungi oleh gas mulia seperti argon, helium, atau bahkan gas CO campuran gas lainnya. Ada 2 jenis pengelasan, yaitu las TIG atau tungsten inert gas, atau disebut juga sebagai pengelasan menggunakan elektroda wolfram dengan logam pengisi. Las MIG atau metal inert gas, atau disebut juga pengelasan menggunakan elektroda. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ada diagram proses las busur wolfram gas mulia, dan juga ada diagram las busur gas mulia elektroda terumpan. Kita lanjut, pengelasan busur rendam. Proses pengelasan busur rendam adalah proses
Proses pengelasan busur di mana logam cair dilindungi oleh fluk selama pengelasan. Pengelasan panas yang ditimbulkan busur tidak hanya mencairkan logam, namun juga akan mencairkan sebagian dari fluk, di mana fluk cair akan terapung di atas logam cair, sehingga membentuk lapisan pelindung, membentuk terak yang mencegah percikan dan terjadinya dioksida. Nah, dari gambar ini juga sudah dijelaskan adanya logam las di situ, adanya pentanahan, ada juga las yang telah dibeku, ada elektroda las, ada tabung pengumpan flux, ada juga penyangga lasan. Ini penyangga lasan bila diperlukan saja ya. Lanjut, pemotongan dengan busur plasma. Pada pengelasan ini, gas dipanaskan oleh busur wolfram sehingga suhu sangat tinggi, sehingga gas terjadi terion dan menjadi penghantar listrik. Gas dalam kondisi ini disebut plasma. Peralatan desain sedemikian sehingga gas mengalir ke busur melalui lubang halus sehingga suhu plasma naik dan konsentrasi energi panas pada logam area yang kecil akan menyebabkan logam cepat mencair. Ketika gas meninggalkan nosel, gas berkembang dengan cepat dan membawa logam cair, sehingga proses pemotongan bisa berjalan dengan baik. Di sini ada contoh gambarnya ya. Yang A itu contoh pemotongan dengan busur gas helium atau non concentrated transparent arc. Yang B-nya itu pemotongan dengan plasma. Di situ sudah dijelaskan semua pada gambar. Ada anak panahnya. Jadi di situ ada benda-benda kerjanya, ada elektroda tungsten, ada silinder juga, ada arus searah, ada gas, dan ada nosel pembatas. Sudah jelas semua ya, dari antara pemotongan dengan busur gas helium dan juga pemotongan dengan plasma pada gambar A dan B. Ini ada cacat-cacat lasan. Nah, cacat-cacat lasan ini biasanya dijumpai antara lain retak atau crack, void, induksi, kurangnya fusi atau penetrasi, dan juga ada bentuk yang tidak sempurna. Di sini ada semua gambar-gambarnya antara crack, void, induksi, terus kurangnya fusi pada penetrasi, ada semua gambar-gambarnya ya di sini ya. Oke, kita lanjut. Retak. Nah, jenis cacat ini dapat terjadi baik pada logam las, di daerah pengaruh panas atau HAZ, pada daerah logam dasar, parent metal. Cacat retak ini dibagi menjadi dua, yaitu cacat satu retak panas dan dua retak dingin. Bentuk retakan yang dibagi menjadi dua itu adalah retakan memanjang, ada juga retakan melintang. Void atau porositas. Porositas merupakan cacat las berupa lubang-lubang halus atau pori-pori yang biasanya terbentuk di dalam logam las akibat terperangkapnya gas yang terjadi ketika proses pengelasan. Di samping itu, porositas dapat pula terbentuk akibat kekurangan logam cair karena penyusutan ketika logam membeku. Porositas seperti itu disebut shrinkage porosity. Jenis porositas dapat dibedakan menurut pori-pori yang terjadi, yaitu porositas
terdistribusi merata, ada juga porositas terlokalisasi, ada juga porositas linier. Induksi. Cacat ini disebabkan oleh pengotor atau induksi, baik berupa produk karena reaksi gas atau berupa unsur-unsur dari luar seperti terak, oksida, logam, wolfram, atau lainnya. Cacat ini biasanya terjadi pada daerah bagian logam, las, weld, metal. Kurangnya fusi atau penetrasi. Kurangnya fusi, cacat ini merupakan cacat akibat terjadinya discontinuity, yaitu ada bagian yang tidak menyatu antara logam induk dengan logam pengisi. Di samping itu, cacat jenis ini dapat pula terjadi pada pengelasan berlapis multipass welding, yaitu terjadi antara lapisan las yang satu dan lapisan las yang lainnya. Penetrasi. Cacat jenis ini terjadi bila logam las tidak menembus mencapai sampai ke dasar dari sambungan, bentuk yang tidak sempurna. Nah, cacat jenis ini memberikan geometri sambungan las yang tidak baik atau tidak sempurna, seperti undercut, underfill, overlap, extensive, reinforcement, dan lain-lain. Morfologi geometri dari cacat ini biasanya bervariasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan istilah dasar dari pengelasan. Wellman, gabungan well head affected zone atau HAZ dan base metal. Butt-weld adalah menggabungkan dua material dari ujung ke ujung pengelasan penuh atau complete joint dan tersambung kuat menjadi satu. Fillet weld adalah menggabungkan dua material plat ke plat atau plat ke pipa tumpang tindih overlapping, atau kedua bagian ditempatkan tegak lurus satu sama lain, misalkan membentuk T atau L. Pressure welding adalah pengelasan yang menggunakan gaya luar, tekanan dan gesekan untuk menghasilkan sambungan dan tanpa bahan tambahan atau bahan pengisi, sehingga deformasi plastis pada sambungan yang dihasilkan lebih kecil. Fusion welding adalah sambungan logam dengan memberikan energi panas pada logam dasar sampai mencair atau melting, dan proses pengelasan dapat menggunakan bahan presisi atau tanpa bahan pengisi. Welding Procedure Specification (WPS) adalah dokumen prosedur pengelasan yang menjelaskan parameter dan variabel yang digunakan sebagai petunjuk saat melakukan proses pengelasan untuk memastikan kualitas hasil lasan yang baik. Lanjut, ada deposit rate adalah jumlah logam yang dipasok ke sambungan las persatuan untuk selama pengelasan. Ada juga bare metal, adalah logam dasar yang disambung atau dilapisi
menggunakan proses pengelasan. Longitudinal direction adalah arah sepanjang pengelasan atau sejajar dengan pengelasan. Transverse direction adalah arah sepanjang lebar lasan atau tegak lurus dengan las. Surfacing adalah memberikan lapisan pada permukaan bidang yang dilas dengan tujuan anti korosi, anti abrasi, atau tahan panas dibandingkan logam induk. Head input adalah panas yang masuk ke material karena proses pengelasan. Head input pada pengelasan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini kita menggunakan rumus Q sama dengan U dikali I dikali 60 dibagi V dikali 1000 dikali efisien. Nah, di mana Q itu adalah head inputnya, terus U-nya itu adalah voltasenya, yang I-nya adalah duration atau ampernya, yang V-nya itu ada welding speed. Nah, di sini ada head adjacent zone atau HZ. HAZ adalah area di luar pengelasan yang tidak ikut mencair, akan tetapi terdampak siklus panas pada saat proses pengelasan sehingga sifat fisik pada area tersebut berubah. Di sini ada gambarnya. Ada throat thickness adalah ukuran pengelasan fillet dihitung dengan mengacu pada ukuran torque. Ukuran yang disyaratkan ditentukan pada gambar dalam hal ketebalan torque atau T, panjang leg line. Nah, di sini ada gambar tentang concave fillet dan ada juga convex fillet. Nah, kalian tahu tidak apakah SMAW lebih sulit daripada GMAW? Nah, jadi benar, pengelasan SMAW itu lebih sulit daripada GMAW. Proses pengelasan SMAW melibatkan penggunaan elektroda berselaput yang harus diganti secara teratur selama proses pengelasan. Selain itu, pengelasan SMAW membutuhkan keterampilan dan latihan yang signifikan untuk menguasai tekniknya. Di sisi lain, pengelasan GMAW menggunakan elektroda kawat konsumsi yang diumpankan secara terus-menerus. Proses ini lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan SMAW. GMAW juga lebih mudah dipelajari dan digunakan sehingga lebih cocok untuk pemula atau pengelasan dalam skala besar. Jadi, secara keseluruhan SMAW lebih sulit daripada GMAW. Namun, penting untuk diingat bahwa tingkat kesulitan pengelasan dapat bervariasi tergantung pada pengalaman dan keterampilan individu yang melakukan pengelasan. Tingkat akurasi hasil antara SMAW dan GMAW dapat bervariasi
tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis material yang dielas, posisi pengelasan, dan keterampilan pengelas. Namun, secara umum, GMAW memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan SMAW. Pengelasan GMAW menggunakan elektroda kawat. Konsumsi yang diumpankan secara terus-menerus. Hal ini memungkinkan pengelasan untuk memiliki kontrol yang lebih baik terhadap aliran logam piler dan memastikan pengelasan yang lebih presisi. Selain itu, GMAW juga menghasilkan pengelasan yang lebih bersih dan bebas dari cacat seperti kerak atau slak. Di sisi lain, SMAW menggunakan elektroda berselaput yang harus diganti secara teratur selama proses pengelasan. Hal ini dapat mempengaruhi akurasi hasil pengelasan karena perlu waktu untuk mengganti elektroda dan ada kemungkinan terjadinya perubahan antara aliran logam piler. Namun, penting juga untuk diingat bahwa tingkat akurasi pengelasan juga tergantung pada keterampilan dan pengalaman pengelas. Seorang pengelas yang terampil dan berpengalaman dalam pengelasan SMAW dapat menghasilkan hasil yang sangat akurat. Jadi bagaimana biaya perawatan SMAW dan GMAW? Biaya peralatan SMAW dan GMAW dapat bervariasi tergantung pada merek, kualitas, dan spesifikasi peralatan yang dibutuhkan. Namun, berdasarkan informasi ditentukan peralatan GMAW cenderung lebih mahal dibandingkan dengan peralatan SMAW. Dalam artikel yang ditentukan disebutkan bahwa peralatan GMAW tergolong cukup mahal jika dibandingkan dengan dua metode lainnya, yaitu SMAW dan GTAW. Namun, tidak ada informasi spesifik mengenai harga peralatan SMAW dan GMAW yang dapat disebutkan. Bahwa biaya peralatan juga dapat dipengaruhi oleh merek, kualitas, dan fitur tambahan yang mungkin dimiliki oleh peralatan tersebut. Jika Anda tertarik untuk memberi peralatan pengelasan, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan membandingkan harga dari berbagai sumber atau toko peralatan pengelasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang soalnya. Contoh soalnya itu ada misalkan ampere, ada 110 ampere, terus voltasenya itu ada 20 volt, travel speednya ada 110 mm per menit. Pertanyaannya itu berapa head inputnya? Perhitungan ada head input dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Head input sama dengan ampere dikali voltase dikali 60 dibagi travel speed. Dalam contoh soal ini kita memiliki ampere 110 ampere, voltasenya ada 20, travel speednya itu ada
110 mm per menit, maka head inputnya dapat dihitung ada 110 ampere dikali 20 volt dikali 60 dibagi 110 mm per menit, maka head inputnya itu ada 600 joule per mm. Nah, di sini ada contoh soal juga, kayak dua plat akan disambungkan dengan las lumer berbentuk tumpul. Ukuran plat 1 sama dengan ukuran plat 2, 10/60. Menerima gaya tarik sejajar sumbu plat sebesar P300 3000 kg. Maka Q adalah sama dengan 1400 kg per menit. Itu kontrol kekuatan lasnya ya. Nah, di sini ada penyelesaiannya nih. Ada F las sama dengan I net titik A kali A, maka A itu sama dengan 10 mm, terus IBR nya itu ada 60 mm, terus I netnya itu sama dengan IBR min 3A sama dengan 60 dikurang 30 sama dengan 30 mm atau 3 cm. Maka Q P dibagi F plus sama dengan 3000 kilo dibagi 3 cm dikali 1 cm sama dengan 1000 kg per cm kuadrat dibagi lebih kecil 1400 kg per cm kuadrat. Jadi las cukup kuat menahan gaya yang bekerja pada plat yang disambung tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.